Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Mutia Laksmi. Saya mahasiswa UC Online dari kelas International Business Management Batch 4. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang suatu perusahaan yang melakukan ekspansi ke luar negeri, yaitu saya memilih perusahaan Starbucks yang melakukan ekspansi ke Tiongkok atau ke China, seperti itu. Nah, yang pertama itu alasan kenapa saya memilih perusahaan Starbucks ini untuk tugas saya di AFL 3 kemarin. Nah, yang pertama ini karena saya suka Starbucks atau saya suka kopi. Yang kedua ini karena program ekspansi di Starbucks ini sangat unik, dan juga saya sangat suka desain Starbucks yang ada di Tiongkok ini. Dan juga yang ketiga itu karena menariknya cerita proses ekspansi Starbucks Tiongkok ini dari Amerika sampai bisa ke Tiongkok, seperti itu. Nah, mau tahu info lebih lanjut tentang ekspansi Starbucks Tiongkok ini? Stay tune terus di video saya dan saksikan terus. Jadi, Starbucks ini memberanikan diri melakukan ekspansi ke Tiongkok di tahun 1999, dan setelah mereka hadir dengan gaya budaya lokal di sana, mereka berhasil memikat penduduk-penduduk lokal di sana untuk datang ke Starbucks, dan ya, mereka berhasil membangun kehadiran yang sangat kuat pada penduduk lokal ini dalam 2 tahun dekade terakhir. Nah, dan juga apa kalian tahu, Tiongkok ini adalah salah satu perusahaan terbesar kedua Starbucks yang ada di Tiongkok selain Amerika Serikat. Jadi Starbucks membuka perusahaan terbesar pertama itu di Amerika Serikat, dan yang kedua ini ada di Tiongkok. Nah, jadi ini yang menariknya karena warga Tiongkok ini originally atau dasarnya ini memang menyukai teh, dan mereka budayanya sangat kuat, tetapi Starbucks ini mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan Tiongkok ini. Dan juga ada beberapa faktor lainnya yang mendukung pertumbuhan pasar di Starbucks ini, yaitu dengan peningkatannya pendapatan kelas menengah. Dan yang kedua itu pengaruhnya budaya barat yang semakin kuat tahun demi tahun, dan juga terutama yang di kota-kota besar nih teman-teman, seperti Beijing dan Shanghai. Jadi budaya mereka ini sudah ada campuran seperti itu di pasar Tiongkok ini, di daerah Tiongkok ini, karena yang pertama itu adalah warga Tiongkok atau warga Cina ini sudah terbiasa dengan pembayaran yang online melalui pembayaran handphone, e-commerce, layanan online to offline, yang memudahkan Starbucks ini terhubung dengan pelanggan langsung karena simple nih, seperti itu. Nah, next saya akan membahas tentang strategi Starbucks di Tiongkok ini seperti apa sih? Kenapa bisa perusahaan Starbucks ini kenapa bisa sangat pesat penjualannya di Tiongkok dan sangat populer beberapa dekade terakhir. Yang pertama itu ada lokalisasi produk. Karena perusahaan Starbucks ini mengetahui warga lokal atau warga Tiongkok ini lebih menyukai teh, jadi menu di Starbucks ini menyesuaikan atau beradaptasi dengan kesukaan pelanggan lokal yang di sana, seperti itu. Ini beberapa menu varian yang mereka keluarkan di Tiongkok. Nah, dan yang kedua itu strateginya yaitu desain dan suasana toko. Nah, ini sih yang menurut saya paling menarik karena desain dan suasana toko dari Starbucks di Tiongkok ini sangat-sangat unik. Mereka menyesuaikan dan beradaptasi dengan beberapa desain asli Chinese, seperti itu. Saya akan memberikan contoh gambarnya seperti ini, bisa kalian lihat, ini sangat unik dan seperti kita juga bingung ini Starbucks atau apa, seperti itu. Nah, strategi yang ketiga yaitu kemitraan dengan perusahaan Alibaba. Jadi Starbucks ini melakukan kemitraan dengan perusahaan e-commerce terbesar di China ini, yaitu Alibaba Group, dengan memanfaatkan platform seperti
LMA seperti itu, atau layanan pengiriman makanan online dan pembayaran online yang efisien seperti Alipay dan WeChat yang sangat terkenal di Chinese atau di Tiongkok tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah strategi, yaitu fokus terhadap pengalaman konsumen, di mana mereka juga membuat beberapa fasilitas yang untuk orang-orang belajar dan bekerja dan bersosialisasi itu nyaman. Di mana di daerah Beijing dan Shanghai, Starbucks ini sangat populer untuk beberapa orang pekerja menengah, kelas menengah seperti itu. Nah, sekarang adalah dampak yang dilakukan Starbucks ini dari melakukan strategi yang tadi saya sebutkan itu. Jadi dengan strategi-strategi yang tadi saya sebutkan itu, Starbucks berhasil membuka lebih dari 5.000 gerai toko Starbucks yang ada di China di tahun 2022, di mana yang menjadikan Starbucks di Tiongkok ini termasuk Starbucks paling besar nomor 2 yang ada di dunia. Seperti itu. Tetapi nih teman-teman, apa kalian tahu walaupun mereka sudah sangat sukses di Tiongkok ini, tapi mereka juga memiliki tantangan atau adanya kompetitor lokal, asli lokal, yang bernama Luckin Coffee. Jadi mereka juga, Luckin Coffee ini juga menjual sama seperti Starbucks, tetapi mereka menjual dengan harga yang lebih murah daripada harga dari Starbucks ini sendiri. Maka dari itu, inilah tantangan yang ada di perusahaan Starbucks yang ada di Tiongkok ini sendiri, seperti itu. Yang terakhir ini adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari saya sendiri itu adalah kunci kesuksesan untuk perusahaan ekspansi yang melakukan ekspansi ke luar negeri atau internasional itu memang kuncinya melakukan adaptasi atau penyesuaian perusahaan ini sendiri terhadap penduduk lokal dan juga negara yang mereka melakukan ekspansi itu, seperti itu. Jadi itu memang salah satu kunci kesuksesan bagi perusahaan luar negeri yang ingin melakukan ekspansi ke negara lain. Nah, itu saja penjelasan tentang Starbucks yang melakukan ekspansi ke Tiongkok atau China. Dan kalau kalian ada pendapat lain tentang hal tersebut dan juga ada suatu pertanyaan tentang penjelasan yang saya jelaskan tadi, bisa kalian tulis di kolom komentar ini ya, dan saya akan bantu menjawab nanti. Dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya, dan sampai jumpa lagi.